Menyembah
puji-pujian firman-Mu dengan kesukaan daripadamu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami taruh seluruhnya di dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari teman-teman yang ada dari persekutuan doa Filia, selamat datang di tempat ini. Yang Pak Wijaya, Pak Jun, semua juga ya. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kembali kita bertemu lagi dalam rumah Tuhan yang kudus. Kita sama-sama mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya senang berjumpa dengan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Mengasihi
kasih Tuhan. Hari ini kami mau bersorak, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mulai menjadi Tuhan pelaku firman-Mu yang taat. Terima kasih Bapa, kami bersorak memuji nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita sama-sama katakan, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Haleluya. Sambil menunggu kita pujikan Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ibu-ibu boleh persiapan. Sambil kita pujikan Ada Satu Sobatku Yang Setia. Waktu aku susah, waktu ku sendiri.
Puji nama Tuhan. Siapakah kita manusia kalau bukan pemeliharaan firman Tuhan yang menjadikan kita lebih baik lagi. Terima kasih untuk pelayanannya pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita sama-sama mau masuk dalam firman Tuhan. Kita pujikan kasih pasti lemah lembut. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang tiada batas.
kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya, glory, haleluya, 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 glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu. Nanti saya minta dengan hormat Bapak Wijaya akan memimpin kita di dalam doa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat lawatan-Mu, buat penyertaan-Mu di dalam ibadah hari ini Tuhan. Kami telah memuji, kami telah berdoa Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang sempurna sampai hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu, Pendeta Ishak Surya Tuhan, untuk menyampaikan firman dari-Mu Tuhan. Pakai juga jemaat pribadi lepas pribadi Tuhan untuk menerima dengan sepenuh hati firman dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang siap menerima firman dari Tuhan. Sama-sama katakan Amin. Ya, silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Puji nama Tuhan. Hari ini ada ibadah istimewa saudara-saudara dari Persekutuan Doa Filia bisa hadir bersama dengan kita. Saudara, Persekutuan Doa Filia ini itu rata-rata seumuran ya, saudara, seumuran dengan saya. Saya juga boleh dihitung lansia loh ya. 60, umur saya 62 masuk lansia enggak ya? Apa masih muda? Saudara, itu memang saya lihat saudara banyak yang lebih tua dari saya. Puji Tuhan. Tapi saudara, Paulus bilang, walaupun fisik kami ini menurun, tapi roh kami menyala-nyala. Saudara, ya, tadi saya senang melihat saudara bisa nyanyi memuji Tuhan. Jadi saudara, walaupun fisik saudara makin lama makin turun, tapi roh nggak boleh turun, ya, tetap itu yang kita miliki. Saudara, hari ini saya ingin kita sama-sama melihat firman Tuhan. Saya ingin mengambil dari Rut, saudara, seorang perempuan dari Moab yang dia hidupnya sangat indah, dan karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, saya akan baca lebih dulu Rut 1 ayat 16 dan 17. Rut pasal 1 ayat 16 dan 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saudara, sangat indah sekali. Ini menantu bicara ke mertua seperti itu, saudara. Apa dasarnya? Kadang-kadang saudara, menantu sama mertua bentrok, rame saudara. Kadang-kadang seperti itu kan, saudara lihat, sehingga maunya seperti ini, lalu si menantunya sehingga menangis kerjanya, waduh mertuaku garang sekali, saudara. Lalu si menantu, si mertua dan segalanya tidak ada rasa keakuran. Tapi kalau saudara baca ayat ini, barusan yang kita baca, ini menantu ini, wah, kalau saudara punya menantu seperti ini yang tua-tua, saudara, rasanya saudara, menantu saudara bilang, kemana mama pergi, aku juga di sana. Pokoknya mama jangan takut, ada aku. Wah, saudara mungkin merasakan hidupku enak. Lalu apa yang menyebabkan Rut bisa berpikiran begini? Rut itu orang Moab, saudara. Orang Moab itu menyembah kepada
Apa yang menyebabkan Ruth ini bersikap seperti ini kepada mertuanya? Karena saudara, dia percaya Tuhan. Naomi cerita tentang Yesus, lalu dia percaya kepada Tuhan, Allahnya bangsa Israel, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya kadang-kadang dengar di mana-mana seringkali terjadi bentrokan antara menantu dengan mertua, terus bentrokan sana sini, satunya bilang cerewet banget dan satunya bilang kamu diatur. Saudara, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang ketawa hari ini alami. Tadi saya lihat ada yang senyum-senyum, wah pasti ngalamin itu saudara. Jadi saudara pikir iya ya saudara. Kita lihat tentang menantu yang sangat berbakti, sangat indah. Saudara, saya ingin kita melihat riwayatnya lebih dulu dari mereka, saudara. Nah, saudara, kalau saya lihat, perhatikan saudara, apa sih sebetulnya indahnya Ruth? Memangnya tadi saya bilang kesetiaan tetapi kesetiaan itu saudara pasti ada dasarnya. Apa indahnya? Kalau saya lihat saudara, indahnya Ruth itu satu, iman. Dia punya iman. Sekarang kita lihat saudara, ada gak manusia yang benar? Gak ada. Tuhan lihat saudara itu dari mana? Iman. Tadi kan lagu siapakah manusia saudara? Saudara lihat, Tuhan lihat saudara dari iman. Iman ini yang paling berharga. Sebab itu iman ini harus saudara pelihara, iman ini harus saudara jaga. Jangan sampai iman ini habis saudara. Saudara kan sudah ikut Tuhan sekian lama. Saudara tetap pelihara iman ini. Iman ini dipelihara terus, iman ini dipelihara saudara. Ini yang ada. Sebab ini yang Tuhan lihat. Tuhan gak lihat saudara punya kekayaan, punya gelar, punya kehebatan, enggak. Tapi saudara lihat, Tuhan lihat apa? Iman. Makanya Tuhan mengatakan, kalau anak manusia datang, apakah dia berjumpa iman enggak? Saudara, nah yang dilihat atau indahnya ini adalah iman. Saya tulis misalnya Musa, Abraham, Rahab, Ruth, Yakub, Petrus, saudara. Banyak. Saudara mengatakan, wah ini sangat indah. Tapi dari mana? Iman. Gak ada yang lain. Petrus atau Ruth atau Musa bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hebat. Siapa yang Musa yang bisa menulis buku dari Kejadian sampai Ulangan? Siapa lagi dia bisa membelah Sungai Yordan? Lalu kemudian Petrus bisa membangkitkan orang mati. Tapi Tuhan tidak lihat itu. Tuhan lihat iman. Saudara masih punya iman? Amin. Saudara ada iman. Nah, kita lihat tentang Ruth ya. Ruth ini coba dibantu ya. Nah, saudara, Ruth, saya punya gambar peta. Ini tinggalnya di Moab nih. Ini gambarnya Moab, saudara. Jadi Ruth ini dia bukan orang Israel. Dia orang Moab. Orang Moab ini menyembah kepada dewa, namanya dewa Kamos, saudara. Ada dewa Kamos, dewa Molok, saudara. Ini yang ada. Nah, menurut Alkitab Ulangan 23 itu saudara, orang Moab itu gak boleh masuk ke rumah Tuhan. Sampai beberapa keturunan, 10 keturunan saudara, tidak boleh masuk ke dalam rumah Tuhan. Bahkan bisa-bisa seterusnya. Jadi injek rumah Tuhan tuh gak boleh. Kalau kita kan saudara injek rumah Tuhan tiap hari juga boleh. Tapi kalau orang Moab gak boleh. Jadi mereka gak boleh. Tuhan melarang. Jadi kalau udah Tuhan melarang, tetap semua juga gak boleh. Tapi sudah Ruth tembus bisa masuk ke rumah Tuhan. Bahkan luar biasanya sudah Ruth, dia menjadi seorang perempuan yang nantinya menurunkan Raja Daud. Dan dari Raja Daud nanti menurunkan Kristus Yesus. Sudah lihat, iman bisa tembus, nggak boleh masuk ke rumah Tuhan, nggak boleh masuk, tapi iman itu tembus, saudara.
Iman itu membuat yang nggak mungkin jadi mungkin. Iman itu membuat saudara yang mustahil itu saudara bisa tidak mustahil. Itu yang ada. Iman itu seperti itu saudara. Itulah sebabnya yang ada. Makanya saya katakan di sini iman memungkinkan segala sesuatu. Iman, saudara. Jadi saudara punya iman, saudara bisa melakukan banyak hal. Nah, saudara, itu yang ada. Saudara, ini gambar dari dewa Kamos, saudara. Ini dewa Kamos. Jadi dulu orang-orang Moab ini, saudara, dia ini kalau berkorban di rumah Tuhan, dia bukan korban duit, bukan korban yang lain, anaknya. Jadi saudara, anaknya yang paling bagus, bukan anak yang paling jelek, anaknya yang paling ganteng, saudara, kira-kira diambil, disembelih, dikorbankan di sana. Itu dewa Kamos yang orang Moab itu sembah. Tiap kali mereka lakukan itu. Bukankah itu menakutkan dan mengerikan? Iya, saudara. Mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka memberikan semua. Saudara, tetapi setelah Rut mengenal Tuhan, mungkin bapaknya Rut melakukan itu. Setelah Rut mengenal Tuhan, dia mengatakan, iya, apa yang aku lakukan dulu itu ternyata salah. Banyak saudara dari kita, mungkin dari saudara yang berlatar belakang mungkin bukan dari Kristen, bukan orang tuanya Kristen. Saudara akan melihat satu perbedaan yang sangat besar antara di dalam Yesus dengan di luar Yesus. Saudara bisa lihat. Kalau saya lihat lagi, saya perhatikan saudara, Rut dengan Abraham itu identik, ya mirip-mirip saudara. Rut dengan Abraham itu mirip-mirip. Nah, di mana mirip-miripnya saudara? Tuhan misalnya bicara kepada Abraham. Abraham itu bapak orang percaya, ya, disebutnya bapak orang percaya, sahabat Allah. Tuhan mengatakan kepada Abraham, ayo kamu keluar dari kampung kamu, dari negeri kamu, dari semua, keluar, tinggalkan. Ayo, tinggalkan semua berhala, lalu ikut. Aku akan tunjukkan kepadamu, aku akan memberkati. Saudara, Rut juga sama kasusnya. Rut meninggalkan Moab, meninggalkan semua, dia keluar, dia ikut dengan menantunya, dengan mertuanya Naomi ke Bethlehem. Dia ikut dengan mertuanya ke Bethlehem. Jadi saudara, kalau saudara baca semuanya, ya, saudara, selanjutnya saudara ceritanya itu waktu itu ada kelaparan di Bethlehem, lalu keluarga Naomi ini mengungsi semua ke Moab. Di Moab itu suaminya mati, anak dua lakinya mati, tinggal dia dengan dua menantunya. Pertama Orpa, yang kedua namanya Rut, saudara. Mereka hidup. Waktu di Bethlehem mendengar Tuhan melawat kembali, lalu mereka kembali ke Bethlehem, saudara. Mereka kembali. Orpa tidak ikut, tetapi Rut ikut, saudara. Dan dia mengatakan, aku percaya, saudara. Itu yang ada. Rut berani tinggalkan semuanya. Kadang-kadang saudara kalau ikut Tuhan tuh minta kepada kita tuh 100%. Saudara tidak bisa mencintai Tuhan 90%. Tuhan gak mau. Oh Tuhan, aku mencintai kau 95%. Tuhan bilang gak mau. Tuhan 99%. Tetap Tuhan gak mau. Tuhan maunya 100%. Lalu bagaimana? Saudara, misalnya saudara punya suami, tiba-tiba berkata kepada istriku, aku mencintai engkau 98%, aku mencintai engkau. Pokoknya aku cinta kau 98%. Si istri bilang apa? Saudara-saudara, mungkin saudara suami bapak ibu bilang begitu. Suaminya berkata, aku mencintai engkau 98%. Saudara bilang, 98% sudah hebat itu. Aku senang sekali. Apa begitu? Saya pikir enggak, saudara bilang 100% aku mau. Wah, mungkin bilang, kamu kok egois sekali, minta 100%. Enggak mau tahu 100%.
Nah, saudara kan mau dicintai 100%, nggak mau 98%. Karena si suaminya pikir, kalau 198%, 2% aku cintai orang lain, perempuan lain. Nah, saudara bilang, enggak, saya nggak mau, pokoknya mau 100%. Apa saudara egois? Enggak kan? Demikian Tuhan. Tuhan menuntut 100% itu seperti itu. Karena Tuhan tidak ingin saudara 2% lari ke berhala, ke dewa, Kamos, ke Baal. Tidak mau. Sekali saudara ikut Tuhan, seluruh hidup saudara itu kepada Tuhan. Enggak ada sedikit ke orang lain, enggak ada. Harus Tuhan seperti itulah sebabnya Tuhan mengatakan kepada Abraham, tinggalkan semua tinggalkan, gak boleh ada yang sisa. Dan Rut juga berkata tinggalkan, dan Rut tinggalkan semua. 100% buat Tuhan. Amin. 100% buat Tuhan. Saudara mau 100% buat Tuhan? Amin. Ya, saudara, ini yang ada. Saudaraku, Rut waktu ada di Moab, masa kecilnya Rut itu nggak begitu indah, nggak perlu diceritakan, tidak ada catatan dalam Alkitab. Masa hidup seseorang di luar Yesus tidak perlu diceritakan, tidak perlu diceritakan. Masa hidup seseorang di luar Yesus tidak perlu diceritakan. Kenapa? Karena itu tidak berharga buat Tuhan. Pada waktu Rut percaya kepada Allahnya Israel, percaya kepada Tuhan, baru itu berharga, saudara. Saudara, masa lalu kita nggak perlu diceritakan. Kenapa? Tidak ada harganya untuk diceritakan. Tapi pada waktu saudara mengenal Yesus, saudara baru saudara bisa menceritakan. Sebab apa? Itu rencana indah dari Tuhan untuk saudara. Tuhan mempunyai rencana yang sangat indah. Saudara, kapan hidup kita itu indah, saudara? Waktu kita berkata, aku percaya, ya Tuhan, ku percaya. Sudah saat itu. Saya punya orang tua, saudara, papa saya, itu belum kenal Tuhan tadinya. Itu tinggal di Kuningan. Kuningan itu Jawa Barat ya. Saya ini orang dari Jawa Barat, saudara, tinggal di Kuningan. Lalu kemudian papa saya belum kenal Tuhan. Tiba-tiba anaknya yang perempuan sakit, tidak sembuh-sembuh, uang gak punya. Saudara, zaman dulu saudara, anak banyak, uang gak punya. Tambah anak sakit, sudah gak ada harapan. Cuman merenung aja, mau bawa ke dokter, gak ada uang. Tiba-tiba satu pendeta datang. Dia bilang, kenapa wajahnya murung kok? Anak saya sakit. Percaya Yesus, pasti anaknya sembuh. Saudara, udah gitu datang, ya didoakan, sembuh. Sejak itu dia mengatakan, selamat tinggal semua, selamat tinggal. Dia ada di Konghucu, selamat tinggal semua. Aku mau percaya Yesus 100%. Dan semua percaya Yesus. Semua anak-anaknya disuruh ibadah, masuk sekolah minggu semua. Termasuk saya masuk sekolah minggu. Dan dia tidak mengingkari Tuhan sampai akhir hidupnya. Pada waktu saya sekolah Alkitab, saudara, papa saya mengatakan, Tuhan panggil kamu, layani Tuhan 100%. Dia tidak pikir apa-apa. Saudara, itulah saat itu Tuhan hitung. Jadi Tuhan hitung seseorang saat dia di dalam Yesus. Ada hitungan-hitungan, saudara. Jadi saudara semua lagi dihitung oleh Tuhan. Banyak-banyak saudara Tuhan sedang mengerjakan. Jadi pertobatan seseorang itu jalan yang baru, yang indah, saudara. Pertobatan itu. Nah, kalau kita lihat saudara dari gambar ini, nah saudara lihat ini orang lama ya,
saudara jalan di sini nih, yang saya kasih gambar hitam ini, saudara jalan di sini. Tiba-tiba saudara percaya Yesus. Aku percaya. Saudara jalan di sini. Ini yang ada di sini. Tapi orang yang di sini kalau jalan terus dia nggak percaya, nggak dihitung Tuhan, sebab akhirnya binasa dalam api neraka. Tapi pada waktu saudara percaya kepada Yesus, saudara mengalami kehidupan. Ini yang dihitung Tuhan, yang ini. Yang ini gak dihitung Tuhan. Tuhan gak hitung saudara. Saudara mau berbuat baik sebanyak apapun, ya tetap tidak masuk hitungan. Karena yang dihitung Tuhan adalah yang bagian ini. Ini yang tadi saya bilang, saudara percaya. Waktu Rut mengatakan, aku percaya Tuhan, saat itu Tuhan menghitung saudara. Saat itu saudara dihitung oleh Tuhan, masuk dalam hitungan Tuhan. Saudara, indah kalau kita dihitung Tuhan. Itu artinya kita diperhitungkan oleh Tuhan, saudara. Nah, Rut, bagaimana dengan Rut, saudara? Kita lihat lagi. Rut, saudara, kisah Rut dimulai di tanah Moab. Tanah Moab itu, saudara. Nah, kisah Rut dimulai bukan di tanah Moab, tapi di Bethlehem. Jadi cerita Rut itu bukan mulai dari Moab, tapi Bethlehem. Bethlehem, saudara. Bethlehem itu tempat kelahiran Yesus Kristus. Bethlehem itu artinya rumah roti, saudara. Kelahiran Yesus Kristus. Saat itu, saudara, waktu Rut itu dengan Naomi itu sampai di Bethlehem, hari Paskah, hari menjelang Paskah. Kita minggu depan udah Paskah. Jadi kira-kira, saudara, minggu-minggu ini Rut dengan Naomi ini jalan, saudara, ke Bethlehem. Lalu dia buat apa, saudara? Dia lihat ada jelai. Dia minta izin menguti jelai, saudara. Jelai itu kayak gandum, saudara, mirip-mirip ya. Kalau kita sih beras gitu ya, saudara. Tapi jelai itu kualitasnya nggak terlalu bagus. Nah, dia mengatakan, izinkan aku memungut jelai di ladangnya Boas. Ah, saudara, Tuhan bawa kepada Boas. Siapa Boas? Dia adalah penebus. Jadi, saudara, kira-kira bagaimana dengan Rut ini, saudara? Kalau kita perhatikan, saudara. Nah, jadi gini, orang Israel ini, saudara, kalau misalnya dia bawa jelai, saudara, misalnya ini jelai begitu ya, saudara, saya bawa jelai begini, saudara ya. Terus ada yang jatuh satu daunnya, itu nggak boleh diambil. Jadi kalau misal orang bawa begini, aduh ada yang jatuh, lalu ditaruh, lalu ambil, saudara, ditaruh sini lagi, nggak boleh. Jadi kalau ada yang jatuh, dibiarkan, nanti orang lain yang ambil buat dirinya. Itu artinya rezekinya buat yang di belakang. Jadi nggak boleh dipungut lagi kalau udah jatuh. Nah, itu yang ada. Itu peraturan dari Taurat Tuhan. Jadi si Rut ini ngikutin di belakang, saudara. Dia jalan, waktu ada yang jatuh, dia pungutin. Dia pungut, diambil, dia pungut. Tentu kalau jatuh kan gak banyak-banyak, saudara, paling sedikit diambil. Itu yang ada. Jadi orang-orang mereka, saudara, seperti itu. Saudara kan pernah baca cerita kisah waktu Tuhan Yesus itu sedang duduk, lalu ada seorang perempuan. Perempuan itu perempuan dari Sirofenesia. Dia berkata begini, Tuhan, tolong, anak saya sakit keras. Tuhan jawab apa? Roti itu bukan buat anjing, roti itu buat anak. Kadang-kadang kasar ya sepertinya. Roti itu bukan buat anjing, roti itu buat anak. Tapi perempuannya mengatakan, anjing juga kan bisa ngambil remah-remah. Langsung Tuhan ingat hukum Taurat. Kalau dia bawa, ada yang kececeran, itu remah-remah. Kalau ada yang ngambil, itu dapat. Langsung Tuhan berkatakan, imanmu besar, anakmu sembuh. Jadi saudara, waktu Rut itu ngambil kecil-kecil, itu namanya iman. Iman kepada firman. Jadi bukannya hanya untuk makan, tapi itu penggenapan dari Taurat Tuhan. Dia ambil iman. Itu sama dengan perempuan yang tadi itu.
Tuhan kalau Tuhan bilang remah-remah ini roti ini bukan buat anjing tapi buat anak. Itu kira-kira begitu saudara. Nah, saudara kan bisa lihat gambar ini. Nah, kalau tadi kita kembali lagi saudara tentang Paskah, saudara, Paskah ini yang tadi gambar tadi coba. Nah, saudara, Paskah ini kan mungut jelai ini Paskah. Sampai Rut bekerja pungutin ini saudara dari Paskah sampai Pentakosta, dari pungut jelai sampai pungut gandum. Nah, ini mereka ngambil sini semua. Jadi ngambilnya itu kira-kira 50 hari saudara. Jadi Rut itu ngambilin itu dari Paskah sampai Pentakosta. Dia pungutin terus sampai di sini. Kira-kira 50 hari. 50 itu Pentakosta. Saudara, cukup lama. Lalu Paskah itu apa? Saudara, kalau kita lihat tentang Paskah, nah saudara, Paskah ini saudara, kalau kita baru terima Yesus ini dianggap Paskah. Yesus lahir dalam hidup saudara, Yesus mati penebus buat kita. Lalu saudara jalan sampai di sini pintu kemah. Ini artinya baptisan Roh Kudus. Saudara, kita orang Kristen, bukan hanya kita terima Yesus, kelahiran Yesus dalam hati, kita harus tambah lagi. Jadi saudara, Rut ini seolah-olah hidup dari sini, dia sampai jalan terus sampai di sini. Nah, kemudian dia ada di sini. Itu yang Rut kerjakan saudara. Jadi Rut itu lakukan itu. Nah, kita lihat lagi ya saudara. Tadinya waktu dua menantunya itu mau ikut sama Naomi bilang begini, gak usah ikut, karena Naomi itu sudah gak punya apa-apa. Jadi waktu Naomi itu pergi ke Moab, saudara, dia udah jual semua, rumahnya dijual, tanahnya dijual, semuanya. Jadi gak punya apa-apa, karena dia pikir dia gak balik lagi. Jadi dijualin semua. Nah, dia tinggal di Moab. Sampai di Moab saudara, itu uangnya habis, semuanya habis. Mungkin Naomi pikir buat modal, jadi semua dijual, dan rumah dijual kan bisa punya uang untuk modal saudara. Semua dijual, nah modalnya itu dipakai di Moab. Ternyata uangnya habis, suaminya mati, 2 anaknya mati, semua mati, dan Naomi gak punya apa-apa. Lalu dia bilang, kita kembali ke Bethlehem aja. Lalu 2 menantunya, aku ikut. Tapi Naomi bilang, aku gak punya apa-apa, rumah gak punya, tanah gak punya, usaha gak punya, anak juga gak punya, gak usah ikut. Naomi bilang, kalau kamu ikut, nanti kamu jadi miskin, kamu jadi menderita, kamu masih muda. Lebih baik kamu tinggal di Moab, menikah lagi. Karena kalau kamu menikah lagi, ada tempat untuk kamu tinggal, kamu menikah lagi. Tapi saudara, Rut mengatakan, tidak, aku tetap ikut. Naomi mengatakan, kamu di Bethlehem nanti dihina karena kamu orang Moab. Kamu gak akan ada lelaki yang mau karena kamu orang Moab. Aku gak punya apa-apa. Rut mengatakan, kamu mati di sana, aku mati di sana. Tuhanmu adalah Tuhanku. Kamu dikubur di sana, aku juga di sana. Akhirnya saudara, Rut pergi, tapi Orpah tidak. Apakah Tuhan membiarkan kalau orang mau ikut Tuhan? Tuhan tidak pernah membiarkan seseorang kalau dia mau ikut Tuhan. Karena Tuhan bertanggung jawab buat anak-anaknya. Apakah di Bethlehem saudara tidak ada pasangan yang Tuhan sediakan? Sangat luar biasa Tuhan saudara. Tuhan sediakan 2 orang laki-laki di Bethlehem. 1 untuk Orpah, 1 untuk Rut saudara. 1 untuk Orpah, 1 untuk Rut. Rut 3 ayat 13 saudara. Ada 2 orang saudara. 1 namanya Boas, 1 tidak diketahui. Waktu seseorang mengatakan, Tuhan aku percaya kau, aku tahu engkau, saudara, Tuhan sediakan di tempat sana.
Saudara, kalau saudara percaya Yesus, saudara mau pergi kemana aja, saudara di mana saudara nggak perlu takut. Amin. Karena di sana Tuhan udah nyiapin. Itu yang ada. Tuhan yang nyiapkan. Tahu, orang pasti tahu. Saya saudara waktu dulu pernah pergi ke Redding, saudara. Redding itu di California. Saya tidak kenal sama siapa-siapa. Semua orang juga saya nggak kenal, tapi teman saya kenalin, dia katakan dia akan jemput saya. Waktu saya turun dari pesawat, saudara, dia tidak kenal saya karena dia bukan orang Indonesia, saudara. Semua enggak. Waktu saya turun, saudara, langsung dia mengatakan, ini Pak Ishak ya? Saya bilang, ya. Langsung dia tahu, saudara. Kadang-kadang ada banyak perkara-perkara ajaib yang seperti itu. Saudara, Tuhan selalu sediakan. Saudara, ini yang ada. Jadi saudara, seandainya Orpa itu pergi ke Moab, Orpa akan menikah dengan orang Bethlehem. Rut akan menikah dengan Boaz. Tapi sayang, Orpa tidak ikut ke Bethlehem. Sayang, sehingga namanya tidak tertulis dalam Alkitab. Saudara, ini yang kita lihat. Saudara, mengapa memang Naomi tadinya kayaknya kurang yakin, tetapi ya itulah Naomi yang ada, saudara. Harusnya Naomi yakin. Rut jalan ke Bethlehem, saudara, dengan Naomi. Rut tiba di Bethlehem di ladang Boaz. Ternyata Boaz itu akan jadi penebusnya. Rut sampai di sana, saudara. Rut itu sampai di sana dengan Naomi, pas di ladangnya Boaz. Kok bisa pas? Kok bisa pas? Tuhan itu selalu pas, katanya saudara. Tuhan kalau memberi pas, semuanya pas, saudara. Artinya kok bisa pas, saudara? Dia lewat, saudara, sampai di ladang Boaz. Kok pas itu Boaz? Kenapa gak orang lain? Kan bisa saja. Tuhan itu ajaib, Tuhan itu hebat. Dia tuntun, saudara, tuh pelan-pelan sampai ke ladangnya Boaz. Dan Rut ngambilin di ladangnya Boaz. Boaz adalah penebusnya. Saudara, Tuhan itu, ikut Tuhan begitu. Kadang-kadang saudara, kita rasa oh gini, tapi Tuhan itu pas, tepat, pas. Orang bilang, ya Tuhan itu selalu pas. Bukan kebetulan, tapi saudara, Tuhan sudah atur semua yang ada. Saudara, kita lihat seperti itu, saudaraku. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, saudara, Rut, tadi saya katakan Rut tidak memetik jelai ya, dia hanya mengutik. Rut tidak memetik jelai, dia hanya mengutik, saudara. Jadi Rut mengutik saja. Tuhan itu sediakan, saudara, satu tempat untuk untuk kita, para penyembah berhala, untuk orang asing, satu tempat. Tuhan menyediakan berkat buat yang lain. Tuhan sengaja membiarkan itu jatuh untuk diambil. Tapi kalau dia percaya kepada Tuhan, dia akan mengalami yang jauh lebih baik, jauh lebih indah, dan jauh lebih indah. Itu yang dialami oleh Rut, saudara. Nah, saudara, kita tidak punya hak untuk sorga, tapi Tuhan datang memberikan. Selalu dari Tuhan. Kita selalu bersembunyi, tetapi Tuhan memanggil. Adam, Hawa, di mana engkau? Saudara, Tuhan selalu memanggil demikian, saudara. Rut dapat kasih karunia dari Tuhan. Rut dapat kasih karunia dari Boaz, saudara. Dia dapat kasih karunia dari Boaz. Rut kerja, dia rajin, dia kerja, dia memunguti jelai, saudara. Terus dia memberikan jelai, sehingga orang-orang melihat ini perempuan yang baik. Dia pungutin, saudara, terus dia pungutin, saudara. Dia bekerja dari pagi sampai sore. Hanya istirahat sebentar katanya, lalu kerja lagi. Hanya istirahat sebentar, lalu kerja lagi. Dia rajin, dia bekerja, saudara. Dia pungutin jelainya, lalu dia kasih ke mertuanya, saudara. Ingat, mertuanya gak punya apa-apa. Mungkin tidur di emperan. Tapi Rut mau bekerja buat mertuanya. Dia ambil, dia berikan semua. Saudara,
itu yang ada. Rut mendapat kasih karunia dari Boas. Boas melihat seorang yang baik. Lalu Boas mengatakan, kamu kerjalah, jangan di mana-mana. Saudara, saat kita percaya kepada Yesus, saat kita tinggal di dalam Yesus, saudara, walaupun kerja saudara hanya memuti jelai, tetapi kasih karunia Tuhan akan ada. Tuhan akan memenuhi, walaupun kerjaannya mau memuti jelai. Di dalam Tuhan itu, saudara, Tuhan itu mencukupi. Saudara, kadang-kadang Bapak Ibu yang lansia, kadang-kadang mikir, kita ini kerja apa ya, cuman ini. Tapi kalau saudara di dalam Tuhan, saudara, Tuhan akan mencukupi segalanya. Itu yang saudara ada. Sebab itu saudara jangan takut, saudara. Lalu Boas berkata kepada Rut, luar biasa, inisiatif dari Boas. Boas bicara kepada Rut, saudara. Dia bicara. Rut nggak bisa bicara kepada Boas. Siapa Rut? Siapa Boas? Boas itu pengusaha, orang yang tinggi, yang dihormati. Rut adalah orang Moab, orang asing. Rut cuma memohon belas kasihan, memohon belas cinta. Rut tidak mungkin ngomong ke Boas, gak berani dia ngomong. Tetapi Boas sendiri yang bicara kepada Rut. Kadang-kadang kita dengan Tuhan, saudara, kita mengatakan, Tuhan, aku gak bisa ngomong apa-apa. Tapi Tuhan sendiri yang ngomong kepada aku. Saya tidak bisa mencintai Tuhan, saudara, kalau bukan Tuhan lebih dulu mencintai saya. Saudara juga tidak bisa mengasihi Tuhan kalau bukan Tuhan lebih dulu mengasihi saudara. Tuhan mencintai saudara, Tuhan mengasihi saudara. Itulah sebabnya saudara bisa mengasihi Tuhan. Saudara bisa menyanyi, saudara bisa menyembah Tuhan, karena Dia lebih dulu mengasihi saudara. Tidak ada yang lain, saudara. Itu yang kita dilihat. Saudara, Rut mendapat kemurahan yang luar biasa. Boas mengatakan, jangan memungut di ladang orang lain, jangan keluar dari lintasan ini, menyatulah, dekatlah dengan hamba-hambaku, biarlah matamu tertuju kepada tuayan, berjalanlah di belakang para hamba lelaki tidak akan mengganggu. Kalau kamu haus, silakan minum. Rut bukan pegawainya Boas, Rut bukan hambanya Boas, Rut bukan anaknya Boas, Rut bukan siapa-siapanya Boas. Tetapi Boas mengatakan, kamu ikuti dekat-dekat dengan hamba. Hamba yang lelaki tidak akan mengganggu kamu. Kalau kamu haus, minum. Tuhan berkata kepada saudara, kalau saudara haus, silakan minum. Silakan minum, saudara. Minum air kehidupan. Minum air. Minum air. Tuhan sediakan untuk saudara, ambil sesuka saudara. Minum. Boas mengatakan jangan jauh dari hamba. Artinya tetaplah tinggal dekat dengan Tuhan. Saudara, nikmati persekutuan dengan Tuhan yang indah. Apa yang menggerakkan hati Boas? Kalau begitu, apa yang menggerakkan hati Boas? Saudara, apa yang membuat hati Boas itu tergerak? Sebab satu, Rut sudah meninggalkan semuanya. Dia ikut Tuhan 100%. Apa yang akan menggerakkan hati Tuhan untuk saudara? Waktu saudara mengatakan, ya Tuhan, semua untuk Engkau, tidak ada satupun untuk aku, tidak ada satupun untuk dewa lain, tidak ada satupun yang lain, semua untuk Engkau. Dan itu menggerakkan hati Tuhan. Karena Tuhan minta 100%. Itu sebulan-bulan hati, kasih Tuhan Allahmu dengan sebulan-bulannya. Saudara, 1% aja saudara tinggalkan, Tuhan tidak berkenan. Tuhan minta dari kita, saudara, ketulusan hati kita, kesungguhan hati kita. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Tuhan. Apa yang menggerakkan hati Tuhan? Iman. Saat itu mungkin Boas juga ingat dengan ibunya. Ibunya Boas itu, saudara, orang Yeriko. Namanya Rahab. Orang Yeriko, bukan orang Israel. Tapi Rahab mengatakan, aku percaya Engkau. Pada waktu Rahab melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhannya Israel,
Dia mengatakan, aku percaya kepada Tuhan. Dan dia ikut. Dia berani mempertaruhkan nyawanya untuk ikut Israel. Dan Rahab ikut. Saat itu Boas mengatakan, ibuku juga begitu, kamu juga. Saudara, sangat indah sekali. Saudara, kalau kita lihat Rut dekat dengan Boas. Ya, Rut dekat dengan Boas. Saya coba lihat di Rut 2, 14-16. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini, dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan bertik gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pekerja-pekerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, jangan ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Sudah lihat waktu Rut itu dekat dengan Boas. Waktu Rut itu dekat dengan Boas, saudara, Boas bukan sekedar ngasih makan, dia ngomong sama hamba-hambanya. Nanti ya, kalau Rut itu lagi mengutin jelai, saudara, dia berkata, kamu diam-diam cabut ya, lepas yang banyak ya. Rut nggak dengar, ya, tapi Boas cerita ngomong sama hambanya. Jadi Rut pikir, aku dapat banyak, padahal sengaja. Jadi saudara, kalau misalnya ini saya bawa begini saudara, kalau tadi kan kececaran ini sengaja dicabut dibuang saudara, cabut dibuang. Kok tambah banyak saudara, diambilin. Jadi sekarang Rut saudara dapatnya itu banyak sekali karena disengaja. Kadang-kadang Tuhan begitu saudara. Tuhan tuh suka bilang, kasihan ya, mengutin. Terus Tuhan bilang, sengaja, kasihan banyak. Ya, kasihan. Ayatnya kan begitu saudara. Sehingga waktu Boas itu ngambil saudara, Rut ngambil bukan satu-satu, ngambil banyak. Waktu dia bawa ke mertuanya kaget. Kok seperti ini? Tuhan memberkati kita. Tuhan sangat memberkati kita. Padahal Boas bilang, kasihan banyak ya, kasihan banyak. Kadang-kadang Tuhan begitu saudara. Nah lalu dari kitanya bilang, iya Tuhan baik ya, dia memberikan kelimpahan kepada kita. Puji Tuhan, pada Tuhan sengaja bilang kasihan banyak saudara. Lah itu kan seperti itu kalau saudara lihat. Jadi saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan, itu modalnya di mana? Rut itu dekat dengan Tuhan. Waktu Rut dekat dengan Tuhan, Tuhan bilang sengaja. Kadang-kadang seperti itu saudara. Biasanya mungkin seperti ini dikit, tapi dikasih sama ada saudara satu anak, mungkin dia kepengen beli sesuatu, dia tabung sedikit, bapaknya lihat pasti gak akan bisa 2 tahun, 3 tahun mana bisa dibeli yang dia inginkan. Bapaknya datang diam-diam masukin di tabungannya lebih banyak. Waktu dia buka, banyak sekali. Siapa yang nambahin? Bapaknya. Saudara, anak mau nabung dari uang jajannya dia, saudara, nabung paling berapa, mungkin tabungnya cuma 5.000. Kapan bisa beli sepeda motor, saudara? Sehari 5.000. Gak mungkin bisa beli, saudara. Mau berapa lama? Bapaknya langsung bilang masukkan 100.000. Besok lagi 100.000, lain lagi cerita. Itu saudara. Itulah Tuhan yang mau buat saudara. Jadi Boas menyuruh seperti itu. Lalu dapatnya berapa saudara? Di ayat 17 kalau kita lihat, maka ia memungut di ladang itu sampai petang, lalu mengiritnya, dipungutnya, dan kira-kira seempat jelai banyaknya. Berapa? 22 liter saudara, atau 27 kilo lah kira-kira. Jadi dapat 27 kilo. Saya pikir-pikir 27 kilo, Rut itu otot juga ya saudara ya, yang angkat 27 kilo. Satu beras 5 kilo aja cuma kecil segini. Rut saudara 27 kilo diangkat saudara. Ini sudah diirik, berarti sudah bersih gitu. Kulit-kulitnya udah gak ada. Setelah bersih, beras itu 27 kilo saudara. Tadinya dia cuma dapat sepiring.
Tapi ini sekarang dia bawa berapa karung saudara? Mungkin kalau 5 kiloan 5 karung saudara. Kenapa? Kok bisa begitu? Karena disengaja. Suatu waktu saudara akan mendapat yang saudara tidak bisa pikirkan dari Tuhan. Saudara perhatikan, paling baik adalah pelindungan Tuhan. Nah, kita lihat saudara kalau gitu, ketika saudara Naomi menyuruh menemui Boas. Nah sekarang lain lagi saudara, udah dapat ya. Terus Naomi bilang begini, kamu ini jangan kepengen hanya dapat berkat. Ini dapat makanan, bawa 25 kilo, bawa sekian kilo, bawa. Jangan. Bukannya itu. Kamu harus jadi pacarnya Boas. Kamu harus jadi pengantinnya Boas. Karena dia adalah penebus. Kalau penebus itu harus jadi pengantinnya. Kenapa harus Boas? Karena di dalam hukum Torah, Boas itu adalah penebus kamu. Saudara lihat, itu nasihat daripada ini. Engkau, makanya di ayat 9 ditulis, engkau penebusku, bentangkan sayapmu. Rut minta perlindungan lebih lagi. Jadi saudara, bentangkan sayapmu itu begini saudara. Kalau misalnya si perempuan itu pakai selendang ya. Jadi Rut itu pakai selendang. Jadi dia ini itu pakai selendang saudara ya, selendang. Jadi gini, biasanya sampai bahu. Kalau kita lihat saudara, mukena begitu ya saudara. Nah itu kan pakai saudara jilbab ya saudara. Nah pakai selendang ini ya saudara. Lalu kembangkan sayapmu itu, selendangnya nanti dipegang sama si laki. Ini begini selendang. Jadi kalau perkawinan mereka ini sambil tangannya begini saudara, si lakinya di sebelah. Jadi mereka itu kawin, ini namanya kembangkan sayap. Berarti satu dalam perlindungan. Kalau orang Yahudi ini menikah begini saudara, ini kan si perempuan kan begini, pakai cadar ya. Jadi kalau orang kawin pakai cadar ini, terus buka cadarnya dibuka ya. Jadi begini saudara, buka cadarnya gitu loh ya. Nah waktu buka di cadar ya saudara, cadar itu diambil sama si laki-laki itu. Cuman buka, nggak begini aja, nggak diginiin saudara waktu kawin, tapi cadarnya itu dibuka, diambil, lalu ditaruh di bahunya si laki-laki. Jadi ini itu artinya kehidupan kamu adalah tanggung jawab aku. Kehidupan kamu adalah tanggung jawab aku. Nah kita kan di sini enggak. Kalau sudah lihat orang menikah, udah begini di sini, itu artinya kehidupanmu tanggung jawab kamu. Lalu kamu ambil saudara. Nah, itu yang jadi lalu si lakinya enak, si perempuannya kan nggak ngerti. Oh ya udah saudara, kalau ngerti si perempuannya bilang ambillah itu cadarnya, ambillah taruh di bahu kamu, gitu. Itu yang ada saudara. Tapi ini persoalannya nggak ngerti. Jadi udah begitu ditambahin taruh situ, itu artinya nanti kalau apa-apa ya kamu yang kerja, kamu yang apa perempuan, aku cuma naruh gini aja saudara. Itu enggak. Nah jadi ditaruh di sini. Nah sekarang kalau si bilang ini Boas bilang itu berarti itu begini, artinya di dalam pelindungan sama, udahannya ditaruh di bahu. Itu yang ada. Jadi saudara, itu yang kita lihat. Makanya nanti lain kali pemberkatan itu harus dirubah. Bukan cadar diambil taruh di sini. Itu tanggung jawab suami. Sudah menikah kok, kan begitu kira-kira saudara. Nah, jadi kita lihat di sini. Nah, sekarang si Rut ini sudah punya, dapat duit banyak, dapat beras banyak, semua banyak saudara, udah lipat. Lalu dia butuh apa saudara? Nah, kita lihat apakah cukup hidup berkelimpahan? Apakah menjadi orang Kristen itu hanya sampai hidup berkelimpahan? Tidak. Oh Tuhan memberkati saya, kesehatan, lalu keluarga, semua itu saya. Apakah sampai di situ? Tidak saudara. Tuhan memanggil saudara menjadi orang percaya, bukan sekedar saudara hidup berkecukupan dan berkelimpahan. Tidak. Karena di dalam kata penebusan mengandung arti kata mempelai saudara.
Itu yang lebih indah. Itulah sebabnya Rut 3 ayat 10 mengatakan perbuatan yang terakhir lebih indah dari yang kemudian. Perbuatan yang terakhir. Apa perbuatan yang terakhir dari Rut? Dia mengatakan lindungi, beri perlindungan, atau jadilah engkau penebus bagi kami. Saudara, itu yang ada. Jadi saudara, pikiran kita orang Kristen saudara, jangan sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, sudah baik, tidak sampai di situ. Masih ada lanjutannya. Saudara harus menjadi mempelai Tuhan, baru bisa. Saudara rindukan jadi mempelai Tuhan. Saudara, ini yang ada. Saat pikiran seseorang berubah, apa sih keinginan saudara jadi orang Kristen? Saya ingin kalau saya jadi orang Kristen, anak saya sukses, cucu saya sukses, mantu saya juga sukses, sehat walafiat, lalu usaha semua lancar. Bukan begitu saudara, bukan. Itu terlalu rendah, bukan itu saudara. Nah, Tuhan ingin apa saudara? Itu Tuhan kasih memang. Tuhan ingin apa? Tuhan ingin saudara menjadi bersanding dengan Tuhan selama-lamanya. Tuhan ingin saudara menjadi mempelai. Itu yang ada. Saudara, Rut 3 ayat 15 saudara, kembali sebelumnya. Nah, saudara, Rut mendapat apa? 6 takar jelai atau 6 seah. Kenapa saudara kita lihat ini tadi? Nah, sekarang Rut berkata begini. Sekarang bos mengatakan setelah Rut mempunyai ingin itu, buka selendangmu. Buka selendangmu. Selendang yang dipakai ini, buka selendangmu. Dan dia berikan takar. Itu yang tadi saya bilang saudara. Kalau tadi kan mengutin saudara, oke ya. Sekarang enggak, buka. Dari tangannya Boas dia dapat, lalu dia masuk, dia bawa. Saudara, sangat indah. Waktunya kita berkata, ini Tuhan. Jadi enggak mengutin lagi, tapi ini selendangnya. Dan Tuhan yang mengisi. Dan dia bawa. Saudara, kita lihat apa yang terjadi saudara. Apakah orang yang dekat dengan Tuhan akan hidupnya gak bisa apa-apa, gak punya? Tidak. Tuhan bilang, mana selendang? Selendang yang di kepala ini saudara, mana? Dan ditaruh. Dan itu dibawa. Secara jasmani Tuhan cukupkan, tapi pikiran Rut tidak di situ. Pikiran Rut adalah menikah dengan Boas. Dan Boas mengatakan, ya, apa yang kamu inginkan baik. Dan akhirnya saudara, Rut menjadi istri Boas. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Boas menjadi penebus. Bukan hanya menebus tanah, bukan hanya memberkati Rut, tapi menjadi suami Rut. Tuhan sudah menebus saudara. Bukan sekedar saudara disembuhkan dari sakit, diberkati, masuk surga, tapi Tuhan ingin saudara menjadi mempelainya, menjadi orang yang dekat dengannya, menjadi orang dikasihinya. Itu yang ada. Saudara, rubah pemikiran kita. Bukan berkat dari engkau yang aku cari, tapi hatinya aku cari. Saudara, cari hatinya Tuhan, bukan cari pemberian Tuhan. Hatinya Tuhan cari. Saudara, ada suami bisa ngasih uang, ngasih kendaraan, ngasih semua kepada istrinya, tapi dia tidak mendapatkan hati istrinya. Ada istri bisa melakukan sesuatu buat suaminya, tapi dia tidak bisa mendapatkan hati suaminya. Kita nggak mau begitu. Kita ingin mendapatkan hati Tuhan, hati berkenan Tuhan, saudara. Dan Tuhan ingin mendapatkan hati saudara, baru kita. Itu cerita dari satu kisah yang indah. Selama kita hidup, apakah saudara pernah kecewa dengan Tuhan? Pernah gak kecewa? Yang pernah kecewa dengan Tuhan angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan? Berarti tidak ada yang kecewa. Sama, saya juga tidak kecewa dengan Tuhan. Mari pemain musik kita nyanyi tak pernah kecewa mengiring Yesus.
kecewa mengiring Yesus. Saudara, nanti setelah kita berdoa, baru kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Jadi saudara bisa mengikuti aturan yang ada supaya teratur. Ya. Pernah kecewa. Saudara, saya bangkit berdiri. Mengiring Yesus, tak pernah kecewa. Ku serahkan semua, berjalan setannya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa, buat selamanya. Saudara yang tidak kecewa, yang pernah kecewa, begini. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sepanjang, semakin bahagia. Tak pernah kecewa, buat selamanya. Tak pernah kecewa, tak pernah kecewa, mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan setannya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa, buat selamanya. Tak pernah kecewa, mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan setannya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa, buat selamanya. Bapa di sorga, kami menyanyikan nyanyi-nyanyi dan berkata kami tidak pernah kecewa kepadamu Tuhan. Bahkan seringkali kami yang mengecewakan Engkau. Tuhan Yesus, sucikan kami, ajar kami untuk selalu dekat Engkau. Kau mempunyai keinginan dan kerinduan untuk kami selalu dekat Engkau. Kami tidak pernah kecewa mengiring Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam hati dan hidup kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Saudara, kita siapkan perjamuan kudus ini. Saudara, kita nyanyi satu nyanyian, salibnya, salibnya, selamanya mulia. Salibnya, salibnya, selamanya mulia.
memeriksa diri di hadapan hadirat Tuhan. Kalau saudara ada salah, bereskan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau makan bersekutu dengan tubuh dan darah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara, dengan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, saudara, angkat tubuh Tuhan ini. Ya, kita angkat tubuh Tuhan ini sama-sama. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Saudara siapkan anggurnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, kita angkat cawan Tuhan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat persekutuan dalam pujian, terima kasih buat persekutuan dalam firman. Terima kasih buat semuanya ya Bapa. Terpujilah akan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Sebelum penutupan saudara, ada pengumuman dari saya. Kemudian nanti pengumuman dilanjutkan oleh Pak Andi. Saudara,